Kok bisa gitu loh Bapak sholat gitu di tempat seperti ini? Hebat loh Bapak. Apabila kau mendengar dan cepatlah sembahyang. Pokoknya menyembah kepada Gusti Allah. Bapak, saya dengar ada suara itu Bapak bawa handphone. Jadi bel sembahyang di handphone itu pas setiap jam 12, jam 15 gitu. Masya Allah, Bapak luar biasa. Jadi Bapak menghidupkan bel sembahyang. Itu sudah di belnya, udah di jamnya itu udah diaktifkan. Udah ya diaktifkan ya. Tahun 99 Bapak ke sekolah sudah bawa mobil. Iya, tapi kita itu kan diantarin sama sopir gitu. Dari Ciput ke Pandeglang itu kan jauh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, siang ini kita dalam perjalanan menuju rumah Yudi. Di tengah perjalanan kita melihat sebuah pemandangan yang cukup unik, yang mana seorang ODGJ sholat di pinggir jalan dengan menggunakan alas daun pisang, tapi dengan kondisi badan yang cukup kotor. Nah, langsung aja kita dekati, kita ajak ngobrol, kita gali siapa dia sebenarnya. Sekarang langsung aja kita dekati. Apa kabar? Baik, Bapak. Baik, baik. Maaf, ini saya taruhin mic kayak saya ya. Oh ya. Oke, oke. Iya, Bapak. Oke, Bapak dengan Bapak siapa ini? Bapak Dudi, Pak. Bapak Dudi. Iya. Oke, Bapak Dudi. Bapak. Bapak Dudi itu orang mana? Orang Ciput, Pak. Orang Ciput. Ya. Oh, orang Ciput. Ini tujuannya mau kemana ini? Ini mulung kayak gitu, Pak. Pulung. Ya. Oh, ini bahan-bahan pulungan ya? Pong ini, Pak. Kayak Botol aqua. Gitu. botol-botol aqua. Itu Pak tadi mau dibungut sama Dudi. Oh, mau ngomong itu? Ya. Oh, gitu. Nah, Pak Dudi, Ya. saya tadi kaget ngelihat Bapak. Bapak begitu ke sumber air, itu ada sumber air ya? Ya, Pak. Kemudian Bapak, saya tanya, Bapak bilang mau sholat, Mau sembahyang ya? mau sembahyang. Kok bisa gitu loh Bapak sholat gitu di tempat seperti ini? Hebat loh Bapak. Jadi Pak, Nah gimana alasannya nih? jadi kita ini kan jadi nggak punya mama Pak, jadi nggak punya ibu gitu ya. Jadi kita itu ibadah kepada Allah dititipkan sama mama gitu. Apabila kau mendengar dan cepatlah sembahyang. Pokoknya menyembah kepada Gusti Allah. Segala macam diberikan Gusti Allah kasih sayang. Itulah sembahyang. Jadi pangkalnya ibadah gitu Pak. Masya Allah. Jadi masukan dari mama itu sangat berarti gitu. Ibu Oncasia itu ibu kandung ya. Sekarang udah nggak ada Pak. Oh, udah nggak ada. Ya karena pandemi corona kemarin. Jadi ini Pak, syafatnya corona itu kan dalam ilmu agama harus berrajin berwudu Pak. Rajin berwudu ya. Jadi kita menyembah Allah juga suci wilayah kita karena kini berniat Pak gitu Pak. Pakaian itu istilahnya yang penting kita menomorsatukan Tuhan lah ya. Seperti ajaran Pancasila kita ketuhanan. Iya, iya. Gusti Allah. Iya. Jadi Pak, takut di akhirat Pak kalau kita nggak sembahyang Pak. Neraka jahanam sakor. Jadi mudah-mudahan berkah aku ke Bapak juga. Pokoknya mah paling adalah Bapak eling kepada Tuhan gitu. Menyembah Allah, sholat gitu kan. Baginda Muhammad pun terakhir, ya umati sholat gitu ya. Pokoknya kita di dunia Pak, akhirat pun disayangi Allah. Apabila kita nomor satu kan Tuhan kata mama saya. Mohon maaf. Iya, iya. Jadi pengetahuan saya, tapi anak yatim Pak gitu Pak. Bapak anak yatim ya? Ya, jadi Ibu masih ada? enggak ada, Bapak. Bapak? Cuma, ya. Oh, Bapak ada? Ya, makanya kerja dua yang penting halal Pak, cari uang. Oh, iya, 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 iya. Jadi wasiatnya itulah sembahyang pokoknya. Sembayang aja. Iya. Nasihat ibu gitu ya? Iya, ibu almarhum.
Bapak, saya dengar ada suara itu Bapak bawa handphone. Jadi bel sembahyang di handphone itu pas setiap jam 12, jam 15 gitu. Masya Allah, Jadi setiap azan Bapak itu, Pak, luar harus biasa. sembahyang. Jadi Bapak menghidupkan bel sembahyang. Itu sudah di belnya udah di jamnya itu udah diaktifkan. Udah ya diaktifkan ya. Jadi setiap jam sholat, Ya. Bapak selalu ada belnya. Handphone. Handphone, Pak. Luar biasa, Bapak. Saya jadi mama itu ya gitu ya manahnya gitu, kita kan anak darahnya, silakan beliau kan di alam bak. Bapak handphone aktif atau apa? Ya biasa, enggak, jadi ini aja buat bunyi. Oh, buat bunyi aja, buat biasa. sembahyang aja, bukan buat nelfon-nelfon ya? Oh bukan. Bukan. Boleh kita duduk, Pak? Ya, Bapak silakan, Ya, Pak. Ya. oke, ya. Ya, itulah Pak, jadi Bapak mungkin pakai alas itu aja, Ya, ya, duduk biar santai. Pak Dudi. Pak Dudi itu umurnya berapa sekarang? wah hampir 40-an Pak. Hampir 40. Sudah menikah? Gagal dulunya udah lama. Jadi waktu ada ibu. Oh, masih ada ibu Bapak? Sekarang mah udah Bapak aja. Oh, tinggal Bapak ya. Umur berapa itu Bapak menikah? Wah, itu menjadi jadi itu istilahnya kita kan zaman kemakmuran Pak Soeharto ya. Di sekolah juga pakai mobil. Oh, sekolah pakai mobil. Dulunya gitu, Wih, Pak. luar Jadi, biasa ya. Luar biasa Pak, kalau zaman dulu itu ya istilahnya SMA pun pakai mobil kan ya. SMA Bapak udah bawa mobil? Terus sekarang mah ibunya udah nggak ada, jadi kitanya harus mencari uang sendiri. Bapak Iya Pak. sekolah sudah bawa mobil, itu SMA tuh udah Dulu bawa SMA, mobil. tapi kan itu zamannya tahun 99. Tahun 99 ya. Iya, 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 iya. Jadi Nah, Bapak itu lagi bekerja Bapak ya. Oh, bekerja. Kalau sekarang udah nggak, sudah tua Pak. udah tua ya. Sekarang zamannya sudah, kita harus mandiri mungkin ya. Oke, Bapak Dudi berapa orang bersaudara? Sekarang tinggal ada 3 orang Pak. 3 orang Dari 7 itu Pak. dari 7. Ya, jadi udah pada pulang kepada Tuhan. Oh, pada perempuan meninggal ya. yang Berarti meninggal 4 orang. 4 orang Pak. Nah, yang hidup nih siapa aja? Aku Pak Dudi. sama Dudi apa namanya? Dudi Hudri Pak. Didi Hudri. Ya. Oke. Pak Samsuliman. Samsuliman. Pak Marfudin. Marfudin. 3 orang. Nah, yang 2 ini Iya, Pak. abangnya Bapak atau adiknya? Abang. Oh, abang ya. Nah, mereka ini di mana? Mereka itu ada di rumah dan di Jawa Tengah Pak. Oh, di Dumna dan di Jawa Tengah. Di sini maksudnya di Jiput. Di Ciput ada 1. Di Jiput ada 1. Tapi kalau yang di Jawa Tengah itu tinggal 1, jadi dia sama istrinya gitu Pak. Oke. Bapak rumahnya ada? Rumah di Jiput Pak, di situ. Iya, rumah orang tua gitu ya? Iya, rumah Ada? Bapak. Ya, sekarang Ada? punya mama tiri gitu ya. Oh, punya mama tiri. Tunggangan itu Bapak itu berharu itu kita nggak enak tinggal di rumah. Kerja mulung kerompong gitu Pak. Oh gitu? Iya. Sebentar. Nah, kalau Bapak tinggal sama mama tiri ya? Ya, Nah, sama Bapak juga. sama Bapak juga. Nah, hubungan dengan mamahnya bagaimana? Baik atau bagaimana? Ya, namanya kita sama manusia harus baik Pak. Jadi apapun yang kita rasakan kita Pak. Jadi kita itu apa yang dikasih Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Kita ada yang ngurusin di rumah itu Pak. Iya. Ya namanya juga zamannya sudah lain, jadi nggak kayak dulu lagi. Kita itu harus namanya anugerah Allah, diri pun kita harus baik. Kalau kita nggak baik, dia harus ngasih uang ya. Betul. Itu kan namanya kita ibu tiri, bukannya yang penting kelakuan kita baik di hadapannya. Betul. Nah, ada insya Allah pun yang gitu ya, mudah-mudahan gitu ini Pak. Untuk profesi Bapak dulu, Ya. apa Pak? Ini Pak, mulung kerombong. Bukan profesi orang tua laki-laki. Oh, dulunya ya lumayan pegawai pemerintah gitu. Pegawai pemerintah apa itu? Departemen Agama dulu Pak. Oh, di Depak. Di Depak. Tapi sudah pensiun. Udah lama pensiun, itu udah zamannya 99 gitu Pak. Oke. Nah, saya dengar dari pembicaraan awal Bapak tadi bahwa zaman SMA tahun berapa itu, Pak? Tahun 99 bahwa Bapak ke sekolah sudah bawa mobil. Iya, tapi kita itu kan diantarin sama supir gitu, dari Jiput ke Pandeglang itu kan jauh Pak. Luar biasa. Berarti Bapak termasuk keluarga berada dulu, Pak? Ya, dulunya ya lumayan lah, yang namanya zaman kakek kan zaman Makmur Soeharto ya. Zaman makmur ya, zaman Pak Soeharto ya. Soeharto ya, jadi udah lama gitu Pak. Iya. Akhirnya ya namanya juga pertukaran. Oke.
kenapa pada akhirnya Bapak seperti ini jatuh ke memulung? Padahal kan Bapak, kalau boleh saya bilang, ini Bapak termasuk dalam keluarga berada. Ya, Karena namanya. tahun 99 Bapak sekolah sudah bawa mobil. Itu kan diantarin supirnya, jadi Bapak Iya, punya sopir kan. pemerintah gitu Pak, Hebat. Departemen Agama gitu ya. Iya. Nah, kenapa akhirnya Bapak sampai seperti ini? Yang penting mah halal Pak, cari rezeki buat makan sehari-hari itu. Nggak kayak dulu lah, kalau dulu mah ibunya masih ada, kalau sekarang kan udah nggak ada. Iya. Jadi berpikir pun kita, yang penting di mata Allah nggak dihukum, kita dia makhluk Tuhan pun nggak dibenci. Iya, iya. Yang penting mulung tuh halal Pak, jadi. Enggak, iya, pertanyaan saya, kenapa akhirnya Bapak mulung? Ya, Artinya mungkin takdirnya Gusti artinya Allah. kan gini. Dari segi harta, peninggalan, Bapak kan istilahnya cukup ini menurut saya. Ya namanya juga cukup nggak cukup, jadi bekas keluarga kita yang lain pun untuk pengetahuan sekolah dan lain-lain gitu Pak, punya istri dan punya anak gitu ya. Satu orang aja udah anaknya, ada yang bertiga, ada yang dua. Jadi ya itu mah kepada takdir Tuhan gitu Pak. Oke. Bapak kan tamat SMA. Ya, Akhirnya Bapak kuliah atau bagaimana? ya Sempat kuliah? juga di ilmu ekonomi, juga memperdalam ilmu ekonomi aja 3 tahunan 4 tahun. Di mana? Itu kan di Rawasari itu kemarin itu. Di Rawasari itu di mana ya? Di Tangerang itu Pak. Oh, Tangerang. Apa nama kampus Bapak? Ya namanya juga kursus pelatihan ekonomi gitu. Oh, pelatihan ekonomi. 1 tahun 2 tahun itu. 1 tahun 2 tahun. Ya apa sih namanya di Apa di mana? apa lagi itu Pak namanya Pak? Jadi kursus sertifikat, dapat Kursus, sertifikat. ada sertifikat Bapak untuk ekonomi kayak gitu. Ya dulu ada gitu ya. Kalau Ada ya? sekarang mungkin dicari dulu gitu. Apa aja dulu yang pernah Bapak tekuni dulu untuk Ya, pelatihannya? itu tentang zaman dulu itu kan kita mempelajari ilmu kegiatan bagaimana ekonomi itu kan Indonesia kan lumayan gitu dalam konsep bisa Nah. pesawat terbang miskin ya kan, Ya. kemudian bisa segala macam. Ya istilahnya kita kan dituntutnya untuk belajar emang disiplin dulu nih Pak. Jadi kita itu belajar ekonomi juga jadi bukan untuk menjadi pengusaha, jadi kita untuk pinter gitu. Untuk pintar. Tapi ya benar, dari Iya. bicara Bapak ini, Bapak orang berpendidikan. Pak Dudi orang berpendidikan, Iya. saya dengar dari cara Ya, bicaranya. Pak. Insya Allah jadi kita Insya Allah. bagus Bapak ya. Nah, berarti Bapak nggak kuliah formal gitu ya? Enggak, kursus aja. Kursus 1 tahun, aja. 2 tahun. Nah, setelah kursus, Bapak bekerja? Ya bekerja biasa, bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan pertanian gitu kan, dibantu Pak Menteri gitu ya. Pak Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian. Kerja yang namanya masyarakat mah jadi kasar gitu Pak. Jadi bagian perkebunannya gitu. Cara pengolahan pupuk, penanam kelapa dan lain-lain. Sekarang itu kok nggak ada, jadi yang penting mahalal diarahkan dulu gitu ya. Oke, ya. Karena rawannya kan zaman sekarang kalau nggak ada pengarahan Pak, kita bisa terjerumus kepada hal yang nggak tahu ya. Betul. Larangan Tuhan. Iya, tadi Bapak bilang pernah bekerja membantu Menteri Pertanian. Ya. Itu di mana? Di Sukarame itu Pak. Sukarame ya. Sukarame di? Di Sukarame di Ciput Pak. Jadi perkebunan. Oh, perkebunan pertanian di Pertanian, Ciput. ya, di Ciput. Itu program pemerintah ya di situ ya? Ya namanya cara menanam pohon-pohon gitu Pak. Jadi cara menanam kelapa. Jadi kita kan untuk membantuin, namanya juga kerja kebunnya gitu Pak. Iya. Bapak pekerja buruh kasarnya atau ininya pengarahnya gitu, pemandu? Enggak lah, aku Apa? buruh kasar tuh. Hah? Buruh kasar tuh Pak. Oh, buruh kasar. Jadi kita kan tenaga ya Pak ya. Oh, tenaga ya? Tenaga yang buat Bapak Wa itu, Bapak Wa Menteri Pertanian itu yang butuhkan itu kan tenaga. Tenaga ya. Jadi mencangkul. Oh, dulu itu Ya, Bapak mencangkul. Ya, memupuk gitu. Oh, Pak, memupuk. menjagain. Ah, lama dulu Bapak bekerja? Ya sekitar setahun 2 tahun mah ada Pak itu Pak. Setahun 2 tahun. Dan enak gitu. Jadi sebelum Bapak Wa itu disuruh naik haji pemerintah ya. Ke Arab dulu melaksanakan ibadah. Oke. Nah jadi enak gitu. Jadi kerja di perkebunan itu senang banget. Anak-anaknya sudah selesai sekolah, kita harus geser. Aduh. Ya, Pak, Bapak kan memulung ya. Ya Pak. Kemudian ada nggak larangan dari keluarga, dari orang tuanya Bapak atau abangnya Ya, Bapak gitu? Mencuri itu nggak boleh. Ada nggak larangan bahwa kamu nggak boleh mulung gitu? Ada Oh, nggak kayak ada. gitu? Jadi sekarang aku tuh harus sering meringankan beban orang tua. Jadi kita harus pada orang tua itu walaupun nggak terbalas Pak, kita harus memberi gitu Pak sedikit untuk
apa sih namanya kita hidup di orang tua gitu Pak. Kita harus memberi lah hasil keringat kita ya kepada dari kecil kita dibesarkan orang tua, jadi sudah dikatakan sama ibu. Ajaran Nabi Muhammad kepada ibumu, kepada bapakmu itu harus memberi. Iya. Tapi Pak, Ya Pak. kalau Bapak hanya memulung, Ya. kenapa Bapak membawa tas-tas sebesar itu gitu? Kenapa? Isinya air Pak, air minum. Oh, gitu. air minum. Terus apa aja yang Bapak bawa? Ya air minum, kemudian hadiah dari nenek kayak melinjo gitu, masukin gitu. Oh, dapat melinjo dimasukin. Kayak gitu. Terus apa lagi? Terus peralatan Coba boleh Pak saya lihat. buat ini, buat hujan gitu Pak. Jadi mulung. Udah nggak ada yang lain, semua aja. Terus wadah makanan. Oh, ada makanan. Di sini ya. Oh, Ini jaketnya buat kita hujan ini. kalau hujan gitu ya. Oh, itu air minum. Oh, gitu. Bekerja untuk mencari Mencari uang benar-benar prepare ya dari rumah, Ya, bawa bekal namanya makanan, bawa Ya, minum. yang penting bang kita jangan melanggar kasih sayang Tuhan dan sesama manusia. Betul. Takutnya itu udah di akhirat. Iya. Nah, setiap hari Bapak pulang. Ya pulang ke rumah aja. Pulang setiap hari. Apapun rezeki kita ya kepada orang tua memberi. Coba Bapak sebutkan alamat lengkapnya, Pak. Itu Pak di Ciput Pak. Ciput. Di Ciput itu Pak di Kampung apa namanya? Sukarame Pak, dekat situ. Kampung Sukarame, Kecamatan Ciput, Pandeglang. Kecamatan Ciput, Pandeglang. Pandeglang. Tapi jarak kan jauh juga Pak. RT berapa? RT-nya itu nomor 04. RT 04, Ya, RT 04. RW 13. RW 13. Bapak ada KTP? KTP di rumah Pak. Oh, di rumah. Ada identitas sekarang? Ya identitas mungkin nama aja itu Dudi. Oh, nama ya. Dudi. Dudi Hudri di Kampung Sukarame Ciput. Dudi Hudri ya, Pak. Kampung Sukarame, Dan setiap Ciput. hari kan mulung ke sini gitu. Oke. Nama orang tua laki-laki siapa? Ya, Bapak Umaydi. Bapak Humaydi, mantan pegawai Depak. Iya dulunya. Oke. Nah, suatu Bapak saat Bapak. saya ingin berkunjung ke rumah Bapak Itu Dudi. sebagai manusia kita harus silaturahmi. Harus silaturahmi. Kita kan sesama manusia ya. Iya. Tapi Bapak kan Ini jam nggak. kerja ini Pak. Iya. Jadi kita Dudi juga harus mulung penuh nyetor ke pembeli gitu Oh, Pak. pembeli. Ya. Tapi Bapak nggak setiap hari di rumah ya? Ya, jadi tiap hari kan mulung Pak. Oh, tiap hari memulung. Jam berapa Bapak biasanya di rumah? Berangkat ya kalau malam sih ada lah di rumah ya. Kita Oh, di rumahnya malam. Kalau siang-siang, pagi kayak gitu kan? siang di jalan. Oh, siang-siang di Iya, di jalanan. jalan. Di mana aja biasanya Bapak memulung? Sampai ke sekolah. Kita ke sekolah. Sampai sekolah. Dari rumah bersihin ke sekolah mama, sekolah. Itu di atas Pak. Oh, otak sekolah sana. Kemudian Ya. terus Kemudian setor barangnya ke balik situ. lagi. Ke situ yang di Curug itu. Di Curug Nah, ada bos rongsok di situ. Ada di situ. Udah lama, udah berjalan setahun. Kalau ibunya Bapak Ya. kerja apa dulu? Dulu guru. Oh, guru. Ya guru Pak. Guru agama bukan? Agama Pak. Oh, guru agama. Tapi udah nggak ada almarhum. Udah almarhum ya. Ya. Pak, Ya. menyinggung soal ibu. Ya. Ya, sekarang ibunya Bapak sudah nggak ada Ya. ya, sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, Ya, Pak ya. Hal apa kenangan Bapak bersama ibu? Ya itulah, jadi dari kecil kan dibesarkan gitu. Ya istilahnya apa ya, kata itu jangan lupa sembahyang. Anak yang ditinggalkan itu jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau ditanya itu harus menjawab. Apa yang kamu kerjakan? Sembahyang, jawab. Kalau orang lain kan agamanya beda-beda Pak. Kita dalam beribadah lakum dinakum waliyati. Betul. Kalau misalkan berbeda agama itu. Kenangan terindah bersama ibu. Ya, jadi gimana ya? Sama ibu kandung kita diturutin segala macam. Kalau sekarang mah udah nggak ada, jadi kita harus ganti. Berapa sayangnya Bapak sama ibu, Pak? Ya, itu 100% Pak. 100%. Iya. Pak, saya lihat Bapak tadi sholat ya. Iya, Pak. Bapak sholat. Pokoknya berkahnya buat Bapak, jangan lupa sembahyang. Dan, Oh, buat saya. dan Ibu di rumah. Amin. anak gitu. Insya Allah ya, Pak ya. Iya.
Pak, Bapak sholat tapi memakai sepatu, gimana itu? Jadi udah biasa Pak. Jadi dalam keadaan darurat mah kita yang penting niat kepada Allah. Basahlah jadi kaki kita itu Pak. Oh gitu. Tangan dan semua jadi yang harus kita basuh. Oh dibasuh ya. Nah ini buat Bapak ya. Ya Pak, penting Bapak ikhlas lillahi ta'ala. Sama Dudi minta kepada Allah Bapak lipatkan rezekinya. Nah, semoga uang itu bermanfaat buat bekal Bapak, buat beli makan. Sama-sama. Bapak, sebelum kita menutup nih, saya pengen lihat alarm Bapak dulu. Tadi alarm ini, Bapak bunyi. Jadi handphone jadi udah di set alarmnya di sini Pak. Coba lihat, saya pengen lihat. Ini Pak. Tuh. Oh, gini aja tuh. Jadi udah ada alarmnya ya. Ada belnya di sini. Tuh. Jadi di set. Oke. Jadi Pak jadwal sembahyang. Oh, jadi itu sembahyang, ini bukan untuk nelpon ya? Bukan. Wah, luar biasa. Oke. Ya, teman-teman, kita bertemu dengan Bapak Dudi. Saya merasa tersindir dan merasa dipukul gitu, mengingatkan saya betapa luar biasanya Bapak Dudi, seorang yang hidup di jalanan memulung, ya mungkin sedikit ini, tetapi kita boleh lupa ingatan, tetapi untuk tidak lupa kepada Sang Maha Pencipta. Beliau ini selalu sholat, bahkan dia membawa alarm untuk menunjukkan waktu sholat. Luar biasa Bapak Dudi. Ya, insya Allah Bapak Dudi nanti saya akan main ke tempat Bapak. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lagi, kita bisa ngobrol lagi. Ya baik teman-teman. Untuk kali ini kita hanya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dudi. Insya Allah besok kita akan datangin rumah Pak Dudi ya. Oke. Bapak ada pesan kepada orang yang melihat tayangan ini? Coba. Mudah-mudahan kita sebagai manusia selalu ingat kepada bahasa Jawanya, eling kepada Gusti Allah. Sudah gitu aja. Itu aja. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.